teman-temanku semuanya, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga yang beradanya di dapur setiap hari. Oke, lanjut aja ini ke videonya teman-teman. Ini aku ambil videonya itu di malam hari ya teman-teman. Ini tuh aku mau bikin stok untuk sambelan. Ini tuh tadi tuh aku beli cabai keriting itu 1 on, lalu aku blender semua 1 onnya. Untuk bumbunya ini aku cuma pakai tadi bawang merah sama bawang putih aja. Ini tuh aku pakai blender yang khusus untuk es gitu ya, karena kalau di blender pakai yang khusus untuk cabai itu nggak muat, karena cabainya ini memang banyak 1 on. Nah, supaya awet, ini cabai yang udah di blender aku goreng dulu ya, atau diaron dulu tanpa minyak ya. Ini aku keringkan dulu airnya. Kalau airnya udah kering, nanti baru kita angkat dan kita dinginkan, baru kita simpan di kulkas. Oh iya teman-temanku semuanya, gimana kalian hari ini masak apa? Ini tuh videonya masih di malam hari ya. Nanti aku rencananya si sambal ini tuh mau aku masak ikan goreng ya, mau bikin sambal lado gitu. Jadi malam-malam aku siapin dulu bumbunya. Dan terus lagi ini aku masak nasi, karena kebetulan nasi mampul nggak ada di Magicom. Ini tuh sambalnya udah matang, langsung aja ini aku angkat dan aku sisakan sedikit ya di dalam kualinya, karena aku mau masak ikan goreng. Ikan gorengnya ini mau aku sambal dengan bumbu yang aku blender tadi ya. Ini tuh ikan tongkol dabat, harganya tuh 35.000, cukup murah dan ukurannya juga besar ya, jumbo gitu. Oke, nih ikannya udah matang, langsung aja mambul angkat. Ini ikannya langsung aku mau goreng, mau disambal ya, karena memang malam ini tuh nggak ada lauk sama sekali. Jadi karena memang ada ikan di kulkas yang udah aku bekukan, aku goreng aja ikannya dan kita bikin sambal kayak gini tuh. Itu udah enak banget ya. Menu kayak gini bisa menghabiskan nasi juga 2 piring lah kalau mambul ya, takaran mambul tuh. Nah teman-teman, di sini aku mau bercerita tentang semua pengalaman aku selama aku hidup bersama berkeluarga bersama suami selama 11 tahun ya. Satu, kita harus tinggalkan 10 kebiasaan yang buruk yang akan membuat kita itu susah untuk maju ya, rumah tangga kita susah untuk berkembangnya. Dan ini udah aku buktiin sendiri ya, selama 11 tahun aku menjalani kehidupan yang sederhana seperti ini. Yang pertama, kita jangan malas, karena kemalasan tidak akan pernah berbuahkan hal yang baik. Jika Anda mau meraih sesuatu, maka harus bekerja dan berusaha keras. Ini udah aku buktikan sendiri sama suami, karena kita itu dulu hidupnya itu memang mulai dari nol banget. Dari gaji Pak suami itu 700.000, itu di tahun 2013 ya teman-teman. Dari gaji segitu kita itu mulai berpikir, karena kita itu pengen maju kayak orang-orang, jadi kita itu berpikir keras untuk supaya bisa maju, dan kita mulai untuk mengatur strategi supaya hidup kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dalam hal kesehatan, gaya hidup yang buruk bisa menyebabkan masalah kesehatan. Ketika kita itu tidak sehat, maka menjadi cepat lelah, kurang produktif, dan kita juga stres ya, rentan dengan penyakit. Maka dari itu dulu tuh aku sama suami tuh
kalau makan itu hanya sayur-sayuran dan ikan. Jadi yang lain-lain itu kami tuh kurang ya untuk belanja seperti cemilan atau gorengan gitu, karena kita sambil menghemat juga ya. Nomor 3 yang paling penting menurut aku ialah bergaul dengan orang yang salah. Karena dalam hidup kita itu hanya sukses jika kita dikelilingi orang-orang yang tepat ya. Karena itu kita harus selektif memilih dengan siapa saja kita harus bergaul dan berteman. Karena kalau salah-salah teman, kita nanti akan ikut terjebak dengan lingkungan dia, seperti hal yang dia lakukan yang tidak cocok dengan kita. Karena aku sadar aku dulu tuh orang yang sangat susah jika nggak punya apa-apa gitu, jadi aku tuh nggak mau dekat-dekat sama orang-orang yang agak lumayan hidupnya suka beli-beli itu ini. Jadi biar aku nggak kepikiran, nggak ingin kayak barang-barang dia itu, jadi aku tuh mending aku tidak berteman dengan dia, karena kita tidak bisa ngikut gaya dia. Jadi kita mending tahu diri, sadar diri. Nomor 4 yang paling penting menurut aku ini, tidak memiliki rencana masa depan. Nah, kita itu harus memiliki rencana masa depan ya sama pasangan kita, supaya kita itu sukses di masa depan. Wajib banget bagi aku untuk membuat rencana masa depan kita bersama suami ya. Kita bikin aja rencana kita apa untuk kedepannya, seperti kita ingin memiliki rumah minimalis atau usaha apa kayak gitu, seperti aku dan suami. Untuk yang kelima ini penting juga dan sangat penting, jangan ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Nah, misalnya kita itu gaya hidup kita tuh kita nggak boleh samain dengan gaya hidup orang lain. Misalnya orang itu setiap weekend Sabtu Minggu dia jalan-jalan atau pergi makan-makan ke restoran. Nah, kita jangan dulu ikut gaya dia ya, kita sesuaikan dulu isi dompet kita. Dan misalnya ada teman-teman kita yang beli barang-barang yang mewah atau yang tidak dibutuhkan, kita nggak boleh ikut-ikutan ya. Kita harus tetap di pendirian kita. Tujuan awal kita itu apa? Misalnya kita ingin menabung ya, kita tabung dulu uang kita, jangan kita beli-beli. Yang keenam harus kita hindari, jangan membuat alasan. Alasan adalah salah satu penghalang terbesar untuk meraih kesuksesan. Misalnya, Anda bisa saja mengatakan bahwa hidup itu harus dinikmati. Lalu, Anda menjadikan prinsip itu sebagai alasan untuk bersenang-senang, dan kita tidak mengalokasikan sebagian pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan. Nah, dari intinya itu kita harus mengalokasikan ya hasil dari pendapatan kita. Pokoknya harus kita simpen, itu yang mungkin intinya. Lanjut, yang ketujuh, selalu berpikir negatif. Perlu diketahui, orang-orang sukses adalah orang yang bisa melihat sisi positif dalam kondisi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang optimis dan selalu mau berusaha. Biasanya orang yang berpikir negatif akan sulit untuk membuat hal baru karena yang dipikirkan adalah risiko terburuknya. Mereka jadi tidak berani melangkah maju, dan hal inilah yang menghambat Anda untuk menjadi orang sukses. Yang kedelapan yang harus kita hindari, sering ngutang. Seperti yang telah Anda ketahui, beberapa utang konsumtif memiliki bunga yang tinggi. Hal itu bisa membuat Anda semakin jauh dari cita-cita menjadi orang kaya, karena utang adalah ancaman finansial. Jadi mulai sekarang berusahalah untuk melunasi setiap hutang berbunga tinggi yang Anda miliki, dan usahakan untuk tidak berhutang lagi setelah semuanya selesai. Nah, untuk nomor 9 yang sering saya hindari dulu, tidak sadar diri pada pengeluaran kecil.
Anda mungkin berpikir bahwa menghabiskan uang 20.000 setiap harinya untuk segelas kopi di coffee shop itu memiliki pengaruh pada dompet Anda. Belum lagi jika Anda membeli kopi tersebut lebih dari 1 kali sehari. Kebiasaan kecil ini yang membuat Anda sulit menjadi orang kaya. Untuk itu mulailah perhatikan kebutuhan dan tahan diri untuk membeli hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu. Nah, untuk yang ke-10, terlalu lama menerapi kegagalan. Pengusaha sukses menjadikan kegagalan sebagai lencana kehormatan. Namun, ini tidak berarti mereka menikmati atau ingin gagal. Gagal berbisnis dan kehilangan hampir segalanya adalah hal yang menyakitkan, tetapi Anda tidak boleh terus-terusan menerapi kegagalan tersebut. Ambil risiko, dan jika Anda gagal, belajarlah dari kesalahan tersebut dan lanjutkan hidup. Nah, seperti inilah dulu kegiatan yang aku terapkan teman-teman, sehingga sekarang ini kehidupan aku tuh sudah dibilang sukses ya enggak, tapi cukuplah untuk keluarga kita, karena kita itu mulai dari memang nol banget ya, dari gaji 700.000 dan sekarang kita punya usaha dan udah punya segalanya juga seperti kebun dan yang lain-lainnya. Oke teman-teman, semoga kalian termotivasi dan ingin membuat kehidupan kalian lebih baik lagi untuk kedepannya. Ambil baiknya aja dan yang buruknya dibuang ya. Nah, ini videonya aku akhiri di sini. Ini tuh tadi aku udah kasih kucing aku makan di kebun dan sekarang aku pengen pulang. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video aku sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.